Puji nama. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Benar luar biasa? Amin. Yes, amin, luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat besar kuasanya. Amin, firman Tuhan. Yes. Mari saudara, saat ini kita boleh mendudukkan kepala di hadapan Tuhan, merendahkan diri, mengaku setiap kesalahan yang ada di dalam diri kita. Ampuni kami Tuhan, ampun setiap salah dan pelanggaran kami. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami berjalan dengan mengandalkan kekuatan kami
persembahan Tuhan. Ini sebagai ucapan syukur kami kepadamu atas berkat Tuhan yang telah limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Siapkan hati untuk sama-sama kita dengar firman. Saya percaya Tuhan akan menyatakan sesuatu bagi kita pada saat ini. Mari kita mau berdoa, Saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami dapat beribadah, walaupun ibadah kami lakukan secara online. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau melihat hati kami. Engkau melihat kesungguhan kami yang memuji-Mu. Engkau juga lihat hati kami yang haus akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami buka hati kami saat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami, urapi kami, mampukan kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan seluruh umat-Mu mereka boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, firman Tuhan saya berikan tema berserulah kepada Tuhan. Jadi saudara, kita akan belajar apa maksudnya berserulah kepada Tuhan itu. Mari kita akan membaca saudara. Saya ajak saudara baca dari kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Saudara dengar baik-baik, saya bacakan bunyinya demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan membuka kesempatan melalui ayat ini. Dia berikan satu kesempatan kepada saudara dan saya sebagai umatnya untuk mendapatkan jawaban. Saya mengerti, saya memahami tidak ada seorang pun juga dari antara kita dalam hidup ini yang tidak mempunyai persoalan. Saudara, walaupun mungkin kadarnya berbeda-beda. Mungkin saya berkata persoalan saya berat. Saudara juga mungkin berkata, oh saya lebih berat Pak. Atau saudara yang lain berkata, oh biasa saja itu. Saudara-saudara, tetapi yang pasti yang saya tahu, setiap kita ini saudara ada masalah, ada persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Ayat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita satu kesempatan besar untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan jawaban atas persoalan kehidupan ini. Banyak kali kita bingung, ini kenapa? Tapi saudara, hari ini ada satu kepastian. Saya mau katakan ada satu kepastian yang akan diterima bagi mereka saudara yang mau berseru, dibilang. Bagi mereka yang mau berseru kepada Tuhan, yakni saudara, Tuhan akan menjawab. Ayat ini bilang kalau kita berseru kepada Dia, maka Dia akan menjawab. Dia akan memberitahukan kepada kita apa yang sedang kita hadapi. Kenapa kita menghadapi ini? Itu Tuhan janji akan Dia jawab. Dia berjanji Dia akan beritahukan itu kepada saudara dan kepada saya. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, ada banyak orang kadangkala saudara meragukan akan kebenaran ini. Ada banyak orang saudara, mereka meragukan apa benar Tuhan itu mau menjawab. Apa benar Tuhan itu mau memberitahu apa yang saya nggak tahu ini. Apa benar Tuhan mau membuka, menyingkapkan kepada saya sehingga saya mengerti, saya paham apa yang saya sedang hadapi ini. Banyak orang ragu saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kadangkala keraguan mereka bilang begini alasannya.
Buktinya saya sudah berseru. Saya sudah berdoa. Sehari 2 hari tidak ada jawaban. Saya tetap berada dalam kegelapan, bingung, tetap dalam keadaan susah. Saudara-saudara, seringkali saudara karena situasi seperti itu, lalu saudara kita berpikir Tuhan gak jawab. Saudara, lalu apakah memang Tuhan berdusta? Dia bilang berserulah kepadaku maka aku akan jawab. Lalu ketika kita berseru dia tidak menjawab, apakah berarti Tuhan itu saudara dapat dikatakan berdusta? Bapak Ibu saudara sekalian, apakah ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, lalu kita bilang mana buktinya? Katanya suruh berseru, saya sudah berseru, tapi kok nggak dijawab? Saya sudah berseru, tapi kenapa tidak ada jawaban? Bapak Ibu saudara sekalian, mari saya ingin ajak saudara untuk coba kita melihat Alkitab, ya. Saya ingin tunjukkan kepada saudara bagaimana ayat ini benar-benar nyata. Artinya ketika kita berseru, ketika kita berteriak, ketika kita berbicara, bertanya kepada Tuhan, Dia menjawab. Dan Alkitab mencatat itu jelas. Saya lebih yakin saudara kepada apa yang Alkitab catat daripada kepada pengalaman saya sendiri. Saudara-saudara, saya akan coba tunjukkan sama saudara. Mari kita buka saudara di dalam kitab Mazmur. Bapak Ibu saudara sekalian, kitab Mazmur pasal yang ke-107. Ya. Saudara, kitab Mazmur pasal yang ke-107 itu terdiri dari 43 ayat. Saudara, di dalam Mazmur pasal 107 ini saya menemukan paling tidak ada 4. Ada 4 persoalan atau 4 masalah, ada 4 pergumulan, persoalan yang sedang dihadapi oleh manusia. Saudara lihat ayat yang keempat. Saudara lihat ayat 4. Ayat 4 bilang begini. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Coba saudara perhatikan. Jadi di dalam ayat 4 dikatakan ada orang yang mengembara di padang belantara. Saudara-saudara, bayangkan seseorang ada di padang belantara yang begitu luas, luar biasa. Dia menoleh ke depan, dia menoleh ke kiri, dia menoleh ke kanan, bahkan dia menoleh ke belakang. Itu saudara tidak ada nampak, katakan ada sebuah pemukiman begitu. Ada sebuah desa mungkin atau ada satu pemukiman, nggak kelihatan tuh saudara. Mana ke kanan ke kiri, maju terus atau balik lagi, nggak tahu saudara. Dia sepertinya berada dalam satu kegelapan, dalam satu kebingungan saudara. Bahkan dibilang di sini sampai mengalami kelaparan, kehausan. Saudara, ini persoalan. Mereka lapar, mereka haus. Mereka punya uang, mereka punya emas, mungkin mereka punya harta yang sebetulnya bisa dipakai untuk membeli makanan, bisa dipakai untuk membeli minuman. Tapi yang jadi persoalan, mereka itu ada di padang belantara, saudara, sehingga di sana tidak ada penjual makanan, tidak ada juga penjual minuman. Sedangkan semua yang ada pada mereka sudah habis. Uang yang ada pada mereka tidak dapat menolong mereka lagi. Nah, jadi saudara lihat, pemazmur menggambarkan di sini ada orang yang berada seperti itu. Mungkin mereka punya harta benda, tapi jiwanya kosong, jiwanya merana, jiwanya benar-benar gersang, saudara. Uangnya, harta bendanya tidak dapat lagi menolong mereka. Saudara, banyak kan orang yang seperti itu. Mungkin kalau kita lihat penampilannya oke, uangnya banyak, saudara, hartanya banyak, tapi jiwanya gersang, saudara. Mereka tidak merasakan damai. Mereka seperti berada di padang belantara. Mereka kelaparan, mereka kehausan. Saudara-saudara, orang yang seperti ini akhir-akhirnya bisa mati loh saudara. Kita lihat banyak orang bunuh diri bukan karena kekurangan uang kan. Banyak orang bunuh diri bukan karena mereka tidak punya rumah, tidak punya harta. Hartanya banyak, nggak habis 7 turunan barangkali.
Tapi kenapa mereka bisa bunuh diri? Karena ada kekosongan, ada kegersangan di jiwa ini, di mana kekosongan itu tidak dapat dipenuhi, tidak dapat dicukupi dengan apa yang mereka punya. Nah, saudara, lalu ayat berikutnya, ayat yang ke-6 bilang begini. Maka dibilang, berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Saudara lihat, di dalam kesesakan itu, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan gersangnya, mereka berseru kepada Tuhan. Dibilang mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dibilang begini, saudara. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara, lihat ayat ini bilang apa? Waktu mereka berseru kepada Tuhan, maka dibilang, saudara, dilepaskannya mereka, dibebaskannya mereka, dituntunnya, dibawanya oleh Tuhan menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan sehingga mereka sampai ke kota, ke tempat keramaian di mana banyak orang. Saudara-saudara, jadi ketika kita berseru di tengah-tengah kegersangan jiwa ini, Tuhan menjawab. Ya, Tuhan menjawab. Saudara, lalu yang kedua ayat 10. Ayat 10 berkata begini. Ini kasus yang kedua. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara besi karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Saudara-saudara, ini ada orang yang berada dalam kegelapan. Mereka berada di dalam seperti orang yang terkurung, terpenjara, sengsara, susah, menderita luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Jelas di sini bilang karena mereka memberontak terhadap firman Allah. Mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Jadi saudara, hati-hati jangan jadi orang yang bebal ya. Jangan sampai saudara kita sampai hidup seperti terpenjara, menderita, susah. Itu karena kita berontak terhadap Allah, tidak taat, tidak nurut apa yang Tuhan perintahkan. Hati-hati, saudara. Dikatakan ada orang yang mengalami seperti itu, saudara. Mereka, saudara, benar-benar berada dalam kegelapan, seperti orang yang terbelenggu. Tapi saudara, ayat 13 bilang begini. Dibilang, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Saudara lihat, jadi di dalam keberdosaan pun, di dalam keadaan di mana orang berdosa, dia menderita karena perbuatan dosanya. Ketika dia sadar, dia berseru kepada Tuhan, dia berseru-seru kepada Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini bilang diselamatkannya mereka. Dilepaskannya mereka dari belenggu-belenggu kecemasan. Diputuskannya hal-hal yang mengikat mereka. Kapan itu terjadi? Ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kasus yang ketiga, saudara lihat ayat 17. Dalam ayat 17 dibilang begini. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ini cerita tentang orang sakit, saudara. Kenapa dia sakit? Di sini dibilang, saudara, karena kelakuan mereka yang berdosa. Jadi ada orang-orang yang mengalami sakit karena dosanya. Orang-orang yang mengalami sakit, saudara, karena kelakuan mereka yang tidak benar. Perbuatan mereka yang tidak benar. Ayat ini berkata begitu, saudara. Ada orang-orang yang menjadi sakit karena, saudara, kelakuan mereka yang berdosa. Wah, mereka mabuk-mabukan, saudara. Mereka menggunakan obat-obat yang terlarang. Saudara, rusak hidup mereka, menderita mereka. Banyak, saudara, orang-orang yang seperti itu. Diingatkan, saudara, jangan mabuk lagi, nanti kamu begini begitu. Oh, cuek saja, sudah tetap saja. Sudah diingatkan begini begitu, tetap saja. Dan saudara-saudara, tidak sedikit orang yang akhirnya sampai sakit luar biasa.
Karena sudah nggak bisa makan loh saudara. Ayat ini bilang saudara, mereka muak terhadap semua makanan, terhadap segala makanan. Banyak orang yang seperti ini saudara. Karena sakit saudara bisa bayangkan, orang kalau sudah sakit, itu makanan yang paling enak, yang mahal, yang begitu luar biasa, semua nggak enak jadinya saudara. Saudara-saudara, jadi lihat, ada orang-orang yang mengalami seperti ini. Nah, saya khawatir kalau ada di antara saudara yang sakit karena saudara memang ceroboh hidupnya, karena saudara tidak mentaati aturan yang ada, saudara melanggar peraturan yang ada, saudara hidup di dalam keberdosaan, saudara-saudara hati-hati ya. Saudara, dan Alkitab bilang begini, orang yang seperti ini dibilang ayat 19-nya, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Lalu kalimat berikut bilang begini, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya lah mereka dari liang kubur. Luar biasa saudara ya. Dia berdosa, dia sakit karena berdosa, lalu dia berseru sama Tuhan, dia berteriak sama Tuhan, diselamatkan sama Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan jawab, dibebaskan, dilepaskan, dipulihkan keadaannya, dia sehat kembali. Jadi lihat saudara, ketika kita berseru, Tuhan menjawab. Lalu kasus yang keempat dalam ayat 23. Dibilang ada orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ini satu gambaran yang begitu luar biasa. Dia diberkati dengan luar biasa. Tapi ketika mereka sampai di puncak itu, sudah tiba-tiba mereka seperti terjun bebas, masuk sampai ke dasar samudera. Benar-benar habis-bis begitu saudara. Saudara-saudara, banyakkan orang yang seperti ini. Kenapa ya bisa seperti itu? Kalau saudara tanya sama saya juga nggak bisa jawab begitu saudara. Kenapa bisa seperti itu? Saudara ingat, tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Hari ini kita jaya. Hari ini mungkin kita ada di atas puncak kesuksesan kita, keberhasilan kita. Jangan sombong saudara. Jangan menjadi tinggi hati. Tapi mari tetap jaga hatimu. Jangan berubah hatimu. Jangan akhirnya kau condongkan hatimu hanya terikat kepada apa yang kau punya. Saudara-saudara, bisa jadi karena hal itu kita lihat banyak orang akhirnya terjun bebas. Habis saudara. Saudara-saudara, tapi luar biasa ayat ini bilang begini, ayat 28-nya. Dia bilang, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi saudara, dibilang dibuatnya lah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Bapak Ibu, saya lihat ini luar biasa. Ada 4 kasus yang terjadi di sini. Dibilang saudara, ada orang yang seperti orang kesasar di padang belantara, kelaparan, kehausan, dia berseru, Tuhan tolong, dituntun sama Tuhan, dibawa, ditunjuki jalan keluarnya, dibawa ke kota yang ramai, dia bisa hidup kembali. Lalu dibilang ada orang yang berada seperti dalam kegelapan saudara, karena dia berontak terhadap Tuhan, dia tidak taat sama Tuhan, hidupnya saudara seperti ada dalam penjara. Dia berseru sama Tuhan, dilepaskan sama Tuhan. Lalu saudara, ada orang yang mengalami sakit sehingga tidak bisa makan saudara. Segala sesuatu tidak enak, hampir mati dia bilang. Dia berseru sama Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Lalu ada orang yang dibilang pebisnis yang naik seperti diberkati, lalu turun habis semuanya saudara. Dalam keadaan seperti itu dia berseru sama Tuhan, dan Tuhan mengangkatnya lagi, memulihkannya lagi. Saudara-saudara, dari sini saya melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Ini terbukti, ini jelas saudara, pasti Tuhan tidak bohong.
Tuhan tidak seperti kita. Apa yang Dia katakan, Dia akan lakukan. Dia bertanggung jawab dan Dia akan buat itu, saudara. Nah, persoalannya, saudara, mungkin saudara bilang begini, kok kenapa saya tidak terjadi seperti itu, Pak? Saudara, saya ingin ajak saudara, mari coba kita pahami tentang berseru sama Tuhan. Saudara, kembali kepada ayat yang pertama kita baca. Saudara-saudara, di dalam kitab Yeremia 33 ayat 3 itu, berserulah kepadaku. Jadi dia minta supaya kita ini berseru. Bahkan di dalam Mazmur 107 dia bilang, maka mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, saya ingin saudara, mari coba kita pelajari apa sih maksudnya berseru kepada Tuhan itu. Apa sih maksudnya berseru-seru kepada Tuhan sehingga Tuhan menolong, menyembuhkan, membebaskan, memulihkan. Bagaimana sih bisa terjadi seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama begini, arti berseru kepada Tuhan atau berseru-seru kepada Tuhan. Pertama, ini mengungkapkan sebuah kesungguhan. Saudara, ingat nih, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat keseriusan kita. Tuhan melihat, saudara, kesungguhan kita ketika kita berseru kepada Dia. Apakah seruan kita itu merupakan lahir dari hati yang memang sungguh-sungguh kita benar-benar butuh Tuhan, kita benar-benar meminta pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong, saya mati nih, nggak ada jalan keluar lagi. Jadi seperti ada satu kebutuhan yang begitu mendesak sehingga kita berteriak, kita berseru kepada Tuhan. Ini bukan bersikap untung-untungan, nggak gitu, sudah. Kadang-kadang kan ada orang yang coba-coba ya cobalah minta sama Tuhan. Mereka coba berspekulasi gitu sama Tuhan. Ya coba bilang, Tuhan, saya lagi susah begini Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Barangkali saja Tuhan tolong, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa gitu. Atau kita marah. Sudah enggak seperti itu. Tapi kalau dibilang mereka berseru-seru, itu satu ungkapan yang menunjukkan adanya keseriusan, adanya kesungguhan. Seperti orang yang berada dalam keadaan yang memang mendesak, tidak ada jalan keluar lagi. Dan dia berteriak, dia berseru kepada Tuhan. Nah, orang yang seperti ini, saudara. Orang yang seperti ini saya katakan, mereka itulah yang akan mendapatkan jawaban. Karena seruan mereka keluar dengan kesungguhan. Ya, jadi kalau saudara berseru sama Tuhan, jangan cuma setengah hati, jangan untung-untungan gitu. Ya, kalau Tuhan gak jawab ya sudah, saya pindah saja ke yang lain gitu. Kalau Tuhan nggak jawab, udah saya cari yang lain. Bukan begitu, saudara. Tapi ada kesungguhan. Lalu yang kedua begini, arti daripada berseru-seru itu, saudara-saudara, ini adalah sebuah seruan yang didasari oleh sebuah keyakinan. Kalau dalam bahasa Alkitab, bahasa rohaninya bilang begini, ini doa yang didasari oleh iman gitu, saudara. Ini seruan yang didasari oleh percaya kita, oleh keyakinan kita. Oleh kesungguhan dan keyakinan kita pasti akan kuterima itu. Saudara tahu cerita tentang seorang wanita yang sakit dalam Alkitab. Saudara dibilang ada seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saudara, hartanya sudah habis untuk dia biaya berobat. Tapi tidak pernah sembuh dibilang. Dia ganti-ganti dokter, dari dokter satu, dokter dengan kedua, ketiga, terus minum obat ini, obat itu, semua sudah dia lakukan. Tapi nggak sembuh, saudara. Dia dengar tentang Yesus. Dia dengar tentang Yesus menyembuhkan. Ketika dia tahu Yesus lewat, saudara, dengan susah payah dia berupaya untuk mendekati Yesus. Dan Alkitab bilang begini, dalam hatinya, ya, dibilang dalam hatinya itu dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, asal tanganku ini bisa menyentuh jubahnya, aku pasti akan sembuh. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ini sesuatu yang memang Tuhan harapkan dari orang-orang yang berseru dengan sungguh. Adanya sebuah keyakinan, adanya sebuah kesungguhan.
Adanya sebuah kesungguhan, keyakinan, kepercayaan yang penuh bahwa kalau ku jamah, dia pasti akan sembuh. Kalau aku jamah, aku akan sembuh. Saudara-saudara, ini yang saya bilang tadi, seringkali saudara, ini menjadi persoalan ya. Artinya begini saudara, kita berseru sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, tapi kita tidak yakin loh saudara. Kita tidak yakin bahwa dia akan tolong kita. Bahkan bukan masalah tidak yakin akan menolong. Banyak orang kadang-kala juga tidak yakin akan kemampuan Tuhan. Saudara-saudara, itu kan merendahkan Tuhan. Kalau saudara minta tolong sama saya dan saudara tidak yakin saya bisa menolong saudara, itu masih wajar. Karena memang kemampuan saya pasti terbatas. Tapi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Itu sebabnya diperlukan sebuah keyakinan. Bagaimana kita bisa yakin apa yang kita serukan itu Tuhan mampu, Tuhan bisa, dan Tuhan akan berikan itu kepada kita. Dibutuhkan sebuah keyakinan. Tuhan Yesus bilang begini loh saudara. Kalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bisa berkata kepada gunung ini untuk tercampak ke laut. Kalau kamu ucapkan, kamu katakan itu dengan keyakinan penuh, tidak bimbang, itu akan terjadi. Saudara, bahkan di dalam yang lain Yesus bilang begini, kalau kamu minta, kamu berseru kepada Tuhan tentang meminta sesuatu, yakinlah yang kau minta itu sudah kamu terima. Ini kadang-kala orang bilang, itu si orang gila yang seperti itu Pak. Oh, nyatanya di tangan kita belum ada, masa kita yakin sudah terima? Saudara, ini bukan masalah perasaan kita, bukan penglihatan mata kita, kan bukan. Tapi ini bicara tentang dimensi iman, dimensi keyakinan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita percaya apa yang kita minta, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita akan mendapat jawaban. Saudara, dibutuhkan adanya sebuah keyakinan. Jadi mari saudara, mari belajar coba gini. Membangun sikap hidup kita untuk benar-benar yakin tuh saudara. Nah itu saudara, saya coba kerjakan dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa meyakini sepenuhnya bahwa apa yang dia katakan itu benar. Kalau dia berkata berserulah kepadaku maka aku akan menjawab, itu pasti benar. Nah bagaimana saya bisa yakin, saya bisa percaya akan hal itu? Saya belajar begini saudara. Yang pertama, saya harus baca Alkitab. Supaya saya tahu apa yang Tuhan katakan lewat Alkitab itu. Kalau saya nggak pernah baca Alkitab, saudara, saya nggak tahu kan. Jadi saudara, saya belajar, saya coba baca Alkitab dengan baik. Saya baca Alkitab setiap hari dengan teratur dengan baik. Lalu saudara, saya mulai berani untuk mengatakan apa yang saya baca itu. Mulut saya mulai coba belajar untuk mengucapkan kata-kata sesuai dengan firman. Sebab begini loh saudara, paling tidak ketika kita ucapkan itu keluar dari mulut kita, itu kan terdengarnya dengan telinga kita. Saudara tahu ini akan mempengaruhi saudara saraf-saraf kita, mempengaruhi seluruh pikiran kita, dan ini akan membentuk menjadi sebuah keyakinan. Jadi belajar seperti itu, ini yang saya lakukan saudara. Lalu yang ketiga juga, saya tentu juga siapkan hidup saya, hati saya, untuk menerima jawaban doa dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, jadi belajarlah ya. Biarlah kita mau berseru. Artinya dengan yakin, percaya dengan sungguh. Apa yang dia katakan itu ya dan amin. Yang ketiga, apa artinya berseru-seru kepada Tuhan? Saudara-saudara, berseru-seru kepada Tuhan artinya tuh begini. Kita berseru juga harus disertai, didasari dengan ketekunan. Jadi ada sebuah ketekunan. Saudara-saudara, nggak putus asa. Sebab begini, ketika kita berseru kepada Tuhan, saudara-saudara, itu secara tidak langsung kita menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Kita menyerahkan semua pergumulan kita, persoalan kita kepada apa yang Tuhan mau. Nanti dia akan jawab, saudara. Jadi saudara-saudara, biarlah ketika kita berseru tidak menjadikan kita oh kok lama banget sih Tuhan gak jawab gitu. Lalu saudara kita mundur. Enggak begitu saudara.
Saudara-saudara, berseru-seru harus didasari dengan ketekunan. Tidak tergoyahkan sekalipun panca indera kita melihat hal-hal yang gak sesuai dengan apa yang kita yakini. Kita gak ngelihat jalan keluar. Kita tidak mendengar. Kita tidak merasakan seperti ada jalan keluar. Nggak kita temukan. Jangan goyah, sudah. Biarlah kita mau tetap tekun. Berseru-seru dengan ketekunan itu berarti, sudah, dia tidak akan diragukan juga oleh perasaannya. Karena iman, keyakinan kita kepada Tuhan itu harus melampaui perasaan kita. Jadi jangan merasa dibohongi oleh perasaan kita, sudah. Tapi saudara, yakinlah dengan sungguh bahwa ketika kita berseru, maka saudara, kita akan dapat jawaban. Jadi berseru harus dengan ketekunan, yang berarti tidak diragukan oleh perasaan. Juga saudara, tidak diragukan oleh suara-suara lain. Maksud saya suara-suara lain begini loh saudara. Kadangkala kita dengar orang melecehkan, melemahkan. Mana buktinya kamu katanya percaya Tuhan, katanya kamu berdoa, mana buktinya dia nggak tolong kamu, buktinya kamu tetap susah, buktinya kamu begini begitu. Saudara, ini banyak orang kadangkala jadi goyah kan. Iya ya, benar juga dia ngomong, saya berseru sama Tuhan tapi kok keadaan saya begini terus. Yang dia ngomong tuh benar. Akhirnya kita goyah dan kita berhenti untuk berseru sama Tuhan. Saudara-saudara, tidak bisa seperti itu. Dan orang yang berseru dengan ketekunan, dia tidak akan pernah mundur. Dia tidak akan pernah bergeser. Dia tidak akan pernah mundur. Dia tidak akan pernah putus asa. Terus maju. Terus dan terus. Saudara ingat cerita tentang seorang janda dengan hakim? Saudara tentu tahu cerita itu. Dia ditolak, saudara. Matanya melihat, telinganya mendengar, pikirannya merasakan, perasaannya merasakan bagaimana penolakan itu. Saudara-saudara, apakah dia goyah lalu dia mundur? Enggak, saudara. Hari ini dia ditolak. Saudara, besok dia datang lagi. Dia berseru lagi, ditolak lagi, saudara. Mungkin dengan kata-kata yang lebih menyakitkan. Apa dia mundur? Enggak juga. Besoknya dia datang lagi. Terus saudara, terus datang. Sampai akhirnya kita lihat. Seruannya itu didengar. Seruannya itu mendapatkan jawaban. Jadi saudara, berseru-seru kepada Tuhan. Yang pertama, harus didasari dengan kesungguhan. Kita bukan sedang berspekulasi untung-untungan. Ya dijawab syukur, enggak ya sudah kita marah gitu. Enggak begitu. Berseru kepada Tuhan harus didasari oleh keyakinan, dengan iman percaya bahwa apa yang kita minta itu dia dengar, dia akan jawab. Berseru-seru kepada Tuhan itu juga berarti kita melakukan yang namanya ketekunan. Tidak ditipu, tidak digoyahkan oleh apa yang kita lihat dengan panca indera, dengan yang kita dengar. Tidak digoyahkan dengan perasaan kita. Tidak digoyahkan dengan suara-suara lain. Tapi kita terus maju, terus dan terus. Dan orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan seperti ini, saya tahu firman Tuhan bilang, aku akan menjawab. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang kamu tidak ketahui, yang selama ini mungkin membuat kita bingung, akan membuat kita menjadi mengerti kenapa semua itu akan terjawab. Jadi mari saudara, di tengah-tengah situasi keadaan yang seperti ini, berserulah kepada Tuhan. Dia berjanji, dia berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi biarlah tetapkan hati kita hari ini, kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita mau berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kebenaran firman boleh kami dengar. Biarlah firman itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah nyata. Tuhan, kami percaya ketika kami berseru-seru kepadamu, maka Tuhan mendengar, Tuhan menjawab seruan kami, memberitahukan kepada kami hal-hal yang besar yang mungkin selama ini tertutup bagi kami. Kami tidak mengerti, tapi lewat seruan kami kepadamu, Tuhan memberitahu bagi kami.
Hamba berdoa pagi ini, hamba berdoa hari ini Tuhan, untuk seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka ikuti ibadah ini. Biarlah kiranya firman-Mu turun atas mereka, kuasa firman-Mu nyata dalam hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan engkau. Percayalah dalam nama Yesus, engkau disembuhkan oleh Tuhan saat ini. Kalau engkau yang sedang berada dalam kehancuran, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam hidupmu, di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kehidupanmu. Tuhan selamatkan engkau ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh umat-Mu, berkati mereka, keluarga demi keluarga Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan berkati, lindungi mereka Tuhan, biarlah malaikat-Mu berjaga-jaga di sekitar mereka, menjauhkan mereka dari sakit penyakit, menjauhkan mereka dari COVID-19 ini. Kami minta perlindungan Allah ada nyata di dalam kehidupan umat-Mu. Engkau mencukupi segala apa yang diperlukan oleh umat-Mu, Engkau memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat kota Kuningan, kota-kota yang lain, bahkan kami berdoa buat Indonesia. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan. Tolong bangsa kami, lepaskan bangsa kami Tuhan dari kehancuran yang sedang terjadi ini lewat COVID-19 ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Selamatkan bangsa kami. Engkau yang berjanji kalau kami berseru Engkau akan menjawab. Jawab doa kami ini Tuhan. Tolong Bapa, kami minta belas kasih-Mu, kami minta kemurahan-Mu Tuhan. Tolong Yesus, tolong. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, dengan seluruh aparatur menteri, dengan seluruh aparat yang ada. Tolong mereka, berikan kesehatan pada mereka, untuk mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh bangsa ini, untuk seluruh rakyat ini. Taruh kepada mereka hati yang patuh, hati yang taat dalam melakukan setiap peraturan. Jamah orang-orang yang selama ini menjadi berpikiran negatif, orang-orang yang selama ini selalu menentang. Jamah ubahkan hati mereka Tuhan. Damai-Mu biarlah turun memenuhi bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan-Mu. Dan seluruh umat-Mu yang sudah beribadah pada hari ini, turunkanlah berkat-Mu atas mereka. Terima kasih Bapa, Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Saudara, mari angkat kedua tangan-Mu, buka hati-Mu, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, terimalah oleh-Mu anugerah dan berkat dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai sore hari ini, besok, bahkan sampai Dia datang menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-Nya. Mari yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, kita berkata amin. Selamat hari Minggu saudara.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.